Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbida Merjati, NIM 120230047 dari program studi Teknik Geomatika kelas RA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan penjelasan tentang pengukuran kerangka dasar horizontal dan pengukuran kerangka dasar vertikal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengukuran kerangka dasar horizontal. Pengukuran kerangka dasar ini terdiri dari 3 prosedur, yaitu persiapan alat-alat, pengukuran, dan pengolahan data. Untuk alat-alatnya, yaitu ada alat ukur berupa teodolit, waterpass, dan lain-lain. Yang kedua, statif 1 buah. Yang ketiga, rambu ukur yang berjumlah 2 buah. Yang keempat, stratpot 2 unit. Lalu ada formulir pengukuran, lalu papan jalan dan alat tulis 1 set, dan payung. Untuk tahapan pertama, kita bisa melakukan penempatan alat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dirikanlah rambu ukur pada 2 titik dengan ketinggian yang berbeda. Yang kedua, letakkan alat dengan sifat datar di antara titik rambu ukur yang didirikan. Pada tahapan ini, tempatkanlah pada tempat yang relatif stabil. 2 tempat untuk alat tidak harus pada garis lurus atau sejajar dari kedua rambu tersebut. Yang ketiga, tempatkanlah sedemikian rupa dengan jarak kira-kira ke rambu belakang dan ke depan sama. Untuk selanjutnya, kita dapat melakukan centering alat. Yang pertama, tentukanlah titik ukur permukaan. Tahapan yang kedua, buka semua kunci dari statif, lalu tempatkan pada titik yang sudah ditentukan dan buka ketiga kaki statif. Tahapan selanjutnya, aturlah ketinggian statif sesuai dengan yang kita perlukan, lalu kunci kembali hingga benar-benar terkunci. Tahapan selanjutnya, gunakanlah unting-unting untuk menentukan titik tengah statif dengan cara kaitkan pada bagian kepala statif. Tahapan yang selanjutnya yaitu pasang waterpass pada statif lalu kunci. Tahapan yang terakhir ialah atur gelombang nivoo menggunakan sekrup dan pastikan gelembung nivoo sudah tepat di tengah. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pengukuran. Pada tahapan pengukuran ini, tahapan yang pertama ialah bidik prisma yang bisa kita beri nama prisma A atau bisa juga dengan nama yang lainnya. Tapi lebih enak kita menggunakan A sebagai pemisalannya. Bidik prisma A dengan menggunakan alat ukur. Lalu setelah prisma dibidik, alat ukur akan menampilkan bacaan sudut horizontal dan vertikal. Yang ketiga, jarak yang terdapat dari alat ukur untuk prisma atau antara 2 benchmark dihitung dengan mengklik tombol yang ada pada layar alat. Tahapan yang keempat yaitu menghitung perbedaan waktu laser yang dipancarkan alat ukur. Selanjutnya, bidik lain prisma yang bernama prisma B atau prisma yang kedua pada titik yang kedua. Lalu lakukanlah prosedur yang sama dan jangan lupa menulis bacaan sudut dan jarak yang didapatkan pada alat ukur. Untuk meminimalisir kesalahan pada penulisan, seorang surveyor yang menulis data harus mengatakan data yang dia tulis dan dari yang dia dengar dari pembaca. Lalu, selisih yang terdapat dari 2 pembacaan sudut horizontal yaitu sudut. Tahapan selanjutnya, ubahlah posisi lensa dari alat ukur keadaan biasa menjadi keadaan luar biasa. Lalu bidik prisma B dengan prosedur yang sama dari prosedur sebelumnya. Tahapan selanjutnya, bidik juga prisma A dengan prosedur yang sama, dan tahapan yang terakhir ialah terdapat 4 bidikan untuk 1 pengukuran kerangka dasar horizontal. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada pengolahan data, tahapan yang pertama ialah kita dapat menjumlahkan semua sudut poligon. Yang kedua, menghitung koreksi sudut. Untuk menghitung koreksi sudut, kita dapat menghitungnya dengan
jumlah sudut hasil pengukuran dikurang titik pengukuran dikurang 2 dikali 180. Apabila sudut-sudut tersebut sudah masuk ke toleransi, maka perhitungannya dapat dilanjutkan. Akan tetapi, jika sudut tersebut tidak masuk toleransi, akan dilakukan cek kembali lapangan atau bisa juga dilakukan pengukuran ulang. Tahapan selanjutnya yaitu kita dapat membagi koreksi semua sudut. Dan yang selanjutnya, bila salah satu sisi dari poligon itu diketahui, maka azimut sisi yang lain juga dapat dihitung. Setelah mendapat semua azimut di tiap titik, dan selanjutnya kita akan mencari absisnya. Tahapan selanjutnya, menghitung absis. Tahapan yang selanjutnya ialah menghitung absis. Untuk menghitung absis, kita dapat melakukan dengan sin azimut dikali jarak. Setelah didapatkan itu, kita dapat menghitung koreksi absis dengan mencarinya dengan jumlah absis dibagi jumlah titik. Untuk yang selanjutnya, kita dapat mencari koordinat X dari titik dengan cara koordinat awal plus minus absis, lalu plus minus koreksi. Dan yang selanjutnya, kita dapat mencari ordinat dengan rumus cos azimut kali jarak. Setelah diketahui ordinatnya, kita dapat menghitung koreksi ordinat dengan cara jumlah ordinat dibagi jumlah titik. Lalu kita dapat menghitung koordinat Y dengan koordinat awal plus minus ordinat plus minus koreksi. Selanjutnya kita dapat menghitung beda tinggi dengan cara cos sudut vertikal dikali jarak. Setelah diketahui beda tinggi, kita dapat menghitung koreksi dari beda tinggi tersebut dengan rumus jumlah beda tinggi dibagi jumlah jarak. Dan yang selanjutnya, kita dapat menghitung tinggi tanah dengan rumus interval awal plus minus beda tinggi plus minus koreksi. Pada penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan pengukuran kerangka dasar vertikal. Pengukuran kerangka dasar vertikal ini terdiri dari 3 prosedur, diantaranya persiapan alat, pengukuran, dan pengolahan data yang sama dengan pengukuran kerangka dasar horizontal. Pada pengukuran kerangka dasar vertikal ini sebenarnya sama saja seperti yang kita lakukan pada pengukuran kerangka dasar horizontal. Hanya yang membedakan pada saat pengukuran dan pengolahan data. Untuk persiapan alatnya sama saja yang dilakukan seperti penempatan alat dan centering. Langsung saja saya masuk ke tahap pengukuran. Setelah dilakukan penempatan alat, dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bidik rambu belakang, lalu catat benang tengah, benang atas, dan benang bawah dalam 1 kali pembidikan. Tahapan kedua, bidik rambu depan, kemudian lakukan pencatatan yang sama seperti tahap sebelumnya. Tahap yang ketiga, lakukanlah double stand dengan cara sedikit memindahkan posisi alat sifat datar dan lakukanlah leveling kembali. Tahapan yang selanjutnya ialah bidik rambu belakang, dan pada tahapan ini cukup kita baca benang tengahnya saja. Untuk tahapan yang kelima ialah pindahkan semua alat pada posisi pengukuran ke slide berikutnya. Untuk alat rambu ukur, gunakanlah sistem rambu loncat. Tahapan yang selanjutnya ialah ulangi langkah-langkah tersebut dari awal hingga akhir. Tahapan yang selanjutnya ialah pengolahan data. Jarak optis dapat diperoleh dengan cara 100 dikali BA dikurang BB, di mana BA ialah hasil dari bacaan benang atas dan BB ialah hasil dari bacaan benang bawah. Untuk rumus kesalahan garis bidik ialah C sama dengan B1 dikurang M1, dengan B1 ialah benang tengah rambu belakang pada stand 1 dengan satuan milimeter, dan M1 ialah benang tengah rambu muka stand 1 dikurang B2 dikurang M2. B2 ialah benang tengah rambu belakang stand 2 dan M2 ialah benang tengah rambu muka stand 2 dibagi DB aksen min
DM aksen. DB aksen ialah jarak optis ke rambu belakang pada stand 1 dan DM aksen ialah jarak optis ke rambu muka pada stand 1 dikurang DB double aksen min DM double aksen, di mana DB double aksen ialah jarak optis ke rambu belakang pada stand 2 dan DM double aksen ialah jarak optis ke rambu muka pada stand 2. Untuk simbol dari kesalahan garis bidik itu sendiri disimbolkan dengan C dengan satuan milimeter per meter. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengukuran kerangka dasar horizontal dan pengukuran kerangka dasar vertikal beserta pengolahan datanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.